Ini dia 12 dewa-dewi Olympus, mitologi Yunani. Mitologi Yunani merupakan suatu literatur yang selalu menarik untuk dibahas dan merujuk kepada para Olympians atau dewa yang mengatur alam semesta. Mereka dikenal dengan nama Olympians karena memiliki istana yang terdapat di Gunung Olympus. Dewa yang dikenal dalam mitologi Yunani sebenarnya adalah generasi ketiga dari para dewa setelah masa Protogenoi dan Titan. Para dewa Olympus terdiri atas 12 dewa, dengan 6 dewa keturunan awal dan 6 lainnya adalah keturunan Zeus. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kelebihan tersendiri. Nah, berikut adalah 12 dewa Olympus yang hingga kini menjadi legenda kuno di kalangan masyarakat Yunani. Zeus. Berdasarkan mitologi Yunani klasik, Zeus adalah penguasa Olympus yang juga merupakan raja dan pemimpin dari para dewa. Padanan Zeus dalam mitologi Romawi adalah dewa Jupiter. Meskipun Zeus memiliki banyak konflik seperti yang dikisahkan dalam mitologi, namun ia adalah dewa yang abadi dan tidak bisa terjerat dalam masalah fana. Zeus adalah anak termuda dari Titan Kronos dan Titaness Rhea dan dibesarkan oleh Mother Earth atau Gaia. Setelah dewasa, ia menggulingkan ayahnya untuk menguasai dunia. Zeus memiliki kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi. Ia disebut juga sebagai dewa iklim, dewa cuaca, dan dewa takdir. Selain memiliki anak dari Hera dan dewi lainnya, Zeus juga memiliki banyak anak hasil hubungannya dengan manusia. Perseus dan Hercules merupakan anak Zeus dari ibunya yang seorang manusia biasa. Mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia biasa, karena mereka merupakan manusia setengah dewa yang kekuatannya diturunkan dari ayah mereka Zeus. Poseidon. Dalam mitologi Romawi, Poseidon dikenal sebagai Neptunus. Ia merupakan penguasa laut dan tinggal di bawah laut bersama istrinya Aegea. Ia juga dikenal sebagai dewa gempa bumi dan pembawa badai karena ia mampu mengendalikan lautan dan dunia bawah laut. Poseidon digambarkan sebagai dewa perkasa yang menaiki kuda setengah ikan serta mengacungkan trisulannya. Poseidon sangat dihormati oleh para nelayan dan orang-orang yang melakukan pelayaran pada zaman dulu. Sama seperti Zeus adiknya, Poseidon juga memiliki banyak hubungan dengan wanita, sehingga banyak memiliki anak yang merupakan manusia setengah dewa. Ares. Ares merupakan anak Zeus dan Hera. Ia merupakan dewa perang yang terkenal karena kebrutalannya dalam bertempur. Masyarakat Romawi kuno menyebut Ares sebagai dewa Mars. Meskipun Ares dikenal sebagai dewa perang, namun banyak kerajaan yang tidak ingin menyembahnya karena dianggap terlalu kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Ia dikenal sebagai dewa yang penuh kemarahan. Ares digambarkan sebagai dewa yang diliputi api, biasanya mengenakan baju zirah perang dan helm serta memegang tombak. Amazon, Harmony, dan Eros atau biasa disebut Cupid adalah anak-anak Ares dan Aphrodite. Hera. Hera merupakan ratu para dewa. Ia juga anak dari Titan Kronos dan Titaness Rhea, yang mana adalah kakak perempuan Zeus, sekaligus istrinya. Hera adalah dewi perlindungan bagi pernikahan, kelahiran, dan persalinan para wanita, dan pengatur bintang-bintang di angkasa. Dari pernikahannya dengan Zeus, ia memiliki 3 orang anak, yaitu Ares, Hephaestus, dan Eileithyia. Hermes. Hermes dikenal sebagai dewa yang cerdas dan tampan. Padanannya dalam mitologi Romawi adalah dewa Merkurius. Hermes adalah putra Zeus dengan istrinya yang bernama Maia. Ia merupakan dewa pengantar pesan, dewa penunjuk jalan, dewa pelindung para petualang, dan dewa penuntun arwah. Dijuluki sebagai Psychopompos yang berarti dewa pengantar arwah menuju dunia bawah, ia dapat melintasi 3 dunia, yaitu dunia para dewa, dunia manusia, dan dunia kematian atau dunia bawah. Dewi Aphrodite.
yang dikenal juga dengan Dewi Cinta Yunani. Ia selalu digambarkan memiliki paras yang cantik rupawan sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta. Ia merupakan lambang nafsu, kecantikan, bujuk rayu, kebahagiaan, dan dipuja sebagai dewi kesuburan bagi wanita. Ia memiliki suami yaitu Dewa Hephaestus. Namun, memiliki anak dengan kekasihnya alias selingkuhannya yaitu Ares sang dewa perang. Orang Romawi menyamakan Aphrodite dengan Dewi Venus. Athena. Athena adalah dewi kebijaksanaan, juga penyusun strategi perang yang handal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai dewi seni, keindahan jiwa dan dewi kepandaian, serta pendidikan. Ia merupakan anak Zeus dan Metis. Ia digambarkan sebagai wanita dengan aura kecerdasan yang kuat, mengenakan baju perang lengkap dengan pelindung kepala, dan memegang perisai serta tombak. Hewan kesayangannya adalah burung hantu. Athena juga merupakan pelindung bagi gadis-gadis perawan, sebab dirinya sendiri juga adalah dewi yang perawan. Persamaannya dalam kepercayaan Romawi kuno adalah Dewi Minerva. Yang kedelapan, Apollo. Apollo adalah dewa matahari, cahaya, musik, ramalan, panahan, penyembuhan, dan pelindung kaum muda. Ia memiliki saudari kembar yaitu Artemis dan merupakan anak dari Zeus dan Leto. Ia secara khusus dianugerahi kuasa untuk mengatur pergerakan matahari di langit dan cahaya di bumi. Karena ketampanannya, Apollo menjadi sangat angkuh dan mengira semua wanita akan jatuh cinta kepadanya. Namun kenyataannya, semua kisah cinta Apollo berakhir buruk. Ia juga dikenal sebagai salah satu dewa pemarah. Hephaestus. Hephaestus adalah dewa api dan juga merupakan suami dari Dewi Aphrodite. Sebagai salah satu dari anak Zeus, Hephaestus dikaruniai kepandaian dalam mengolah besi dan menciptakan benda-benda luar biasa. Contohnya membuat petir bagi Zeus, Aegis bagi Athena, dan baju perang bagi Achilles. Ia adalah dewa yang pincang dengan wajah yang buruk rupa. Saat mengetahui istrinya berselingkuh dengan Ares, ia membuat jaring jebakan dan memanggil semua dewa untuk menjadi saksi perselingkuhan keduanya. Ia digambarkan sebagai dewa yang kuat dan simbolnya adalah palu, pelengkung dan besi landasan. Artemis. Artemis adalah dewi bulan, pelindung alam dan hewan liar, dan ia senang berburu bersama saudaranya Apollo. Ia juga merupakan dewi kesucian dan kesuburan. Untuk itu, para pengikutnya pun diharuskan untuk menjaga kesuciannya. Ia digambarkan sebagai gadis muda yang cantik, yang selalu membawa busur dan panah serta dikelilingi oleh hewan-hewan kesayangannya, seperti rusa, serigala, dan babi hutan. Ia dan saudaranya memiliki kemampuan memanah terbaik di antara para dewa Olympus. Hestia. Hestia adalah kakak sulung Zeus. Ia adalah dewi perapian dan pelindung keluarga. Ia digambarkan sebagai perempuan bersahaja mengenakan penutup kepala putih. Singgasananya pun sangat sederhana, berbentuk kayu polos dengan bantal wol putih. Hestia dihormati oleh dewa dan manusia karena keberadaannya di mana-mana, baik itu di kuil maupun di rumah. Dalam mitologi Romawi, Hestia dikenal dengan nama Vesta. Demeter. Demeter merupakan dewi pertanian, dewi bunga, dan dewi kesuburan tanah. Ia mengendalikan musim panen, dan rambutnya melambangkan untayan butir-butir gandum. Demeter disebut sebagai pengganti Hades di Olympus, karena Hades lebih menyukai untuk tinggal di dunia bawah. Demeter juga disebut sebagai dewi pembawa musim. Ini terjadi ketika anaknya Persephone dinikahi oleh Hades dan dibawa untuk tinggal di dunia bawah. Saat Demeter sedih, bumi mengalami musim dingin, dan saat Persephone mengunjunginya, ia sangat bahagia, dan pada saat itulah terjadi musim semi. Itulah ke-12 dewa-dewi Olympus yang telah dianggap oleh orang Yunani sebagai bagian dari sejarah.
Orang Yunani kuno juga menggunakan mitologi untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi. Mitologi Yunani sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu asal mula terbentuknya dunia, kelahiran para dewa, dan keberadaan manusia awal. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nantikan video menarik kita lainnya ya. Sampai jumpa.